Selamat datang di podcast Bawaslu Riau. Ruang diskusi, edukasi seputar pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Bawaslu, di mana kalian pun berada, gimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan prima ya. Oke, baik. Hari ini podcast Bawaslu Riau akan membahas seputar tema sosialisasi penerimaan bakal calon anggota Bawaslu Provinsi Riau. Oke, dan kali ini saya tidak akan membahas persoalan ini sendiri. Tentunya saya kedatangan tamu istimewa di Bawaslu Provinsi Riau. Saya kedatangan Sekretaris Tim Seleksi Bakal Calon Anggota Bawaslu Provinsi Riau, Ibu Syarifah Faradina, SPSI, MA, PhD. Betul ya, Bu? Ya, benar. Semoga saya nggak salah. Iya, Ibu, gimana kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu ya. Terima kasih Bu ya sebelumnya udah menyempatkan waktunya di sini berbincang-bincang di dalam podcast Bawaslu Riau. Ya. Dan kali ini kan kita tahu bahwa hari ini secara resmi telah dibuka Bu ya pendaftaran seleksi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi Riau. Nah, saya mau nanya nih Bu, kira-kira bagaimana persiapan tim seleksi di Provinsi Riau sendiri untuk mempersiapkan pendaftaran seleksi bakal calon itu sendiri, Bu? Oke, ya suatu amanah yang sangat besar ya. Kita saya dan tim seleksi yang 4 dari 5 itu berasal dari akademisi. Dan 1 dari tokoh masyarakat. Dan kita diberi kepercayaan untuk menseleksi, men-screening, melakukan beberapa tahapan untuk mencari putra-putri terbaik dari Riau, ya, Provinsi Riau, untuk menjadi anggota Bawaslu Provinsi Riau yang untuk periode ini adalah 2022 sampai 2027. Nah, ini banyak hal yang sudah kita lakukan. Pertama, sudah kita melakukan pembekalan di Jakarta dari sampai tanggal 9 Juni kemarin, dan kemudian kita langsung bergerak pulang untuk melakukan beberapa tahapan. Tahapan pertama sudah kita lewati, yaitu pengumuman. Kita melakukan pengumuman pendaftaran bahwa akan dilakukan penseleksian, dan itu jaraknya sudah 5 hari, 5 hari, dan di situ kami juga bergerak ke beberapa daerah dan melakukan audiensi kepada beberapa tokoh lah ya yang mesti kita harus didikan. Dan alhamdulillah sampai tahap ini tanggal 22 sampai tanggal 30 Mei akan dilakukan memasukkan semua lamaran-lamaran tadi sebagai bentuk penerimaan pendaftaran kami di Jalan Sudirman, di Gedung Guru. Iya, di situ silakan. Disitulah tempat sekretariat kami berada. Jadi kira-kira untuk tim seleksi sendiri Bu, itu ada berapa orang sih Bu anggotanya untuk di Provinsi Riau? Baik, jumlah kami ada berlima. Kami memang dilakukan seleksi oleh dari Bawaslu RI, dan 4 dari 5 itu adalah akademisi. Saya dari Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Muhammad Syafi'i dari Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, Ibu Lufita dari Pelalawan dari UPP Universitas Pasir Parangarayan, kemudian Bapak Edi Asnawi dari Universitas Lancang Kuning, dan Bapak Rudolf Perdion dari Tokoh Masyarakat. Iya. Ini tadi kita berbicara tentang pendaftaran Bu ya. Kira-kira untuk bakal calon Ibu, ada nggak sih syarat-syaratnya atau pemenuhan suatu syarat itu kira-kira ada nggak sih untuk bakal calon ini nih Bu yang mau mendaftar? Ya, banyak sekali ya. Ini suatu tantangan pertama yang dihadapi oleh seorang calon anggota Bawaslu nantinya. Jadi beberapa tahap itu kita bisa di-download dulu pengumumannya di riaubawaslu.go.id atau di beberapa media sosial juga ada. Terus kemudian
Instagram dari Bawaslu Riau juga ada, Twitter dan beberapa media center lainnya. Kita bekerja sama dengan pemerintah tentunya ya. Iya. Tahapannya pertama ini adalah penerimaan dan kemudian nanti akan diseleksi administrasi. Oke. Nah, semua itu banyak hal ya yang syaratnya banyak sekali memang. Dimulai dari usia dulu 35 tahun, Itu syarat minimal atau maksimal? minimal Minimal, 35 Bu, ya? tahun. Oh, iya, Untuk oke. Provinsi Untuk Riau Provinsi 35 Riau. tahun. Dan kemudian tentunya punya integritas ya dulu Ya. pertama kita. Dia harus memiliki integritas dan pengetahuan, pengalaman paling tidaknya di tingkat yang kecamatan dan provinsi malahan Provinsi, gitu ya untuk kepemiluan. Dan syarat-syaratnya bisa mungkin lebih jelasnya ada di riaubawaslu.go.id ya. Tapi yang paling krusial di sini adalah kita memilih orang-orang yang berintegritas tinggi. Itu yang utama, Bu, ya? Iya, itu yang Terutama utama, yang iya. terintegritas. Nah, kira-kira kan pasti kan kita punya patron tersendiri, Bu, ya, apalagi sebagai tim dalam suatu tim seleksi. Nah, kira-kira kriteria seperti apa sih, Bu, yang dicari tim sel terhadap calon anggota yang nantinya akan menduduki jabatan komisioner di Bawaslu Provinsi itu sendiri? Betul. Kalau dari Bawaslu tim seleksi tentunya tidak terlepas dari apa yang sudah diamanahkan kepada kami oleh Bawaslu RI, yaitu pertama itu mereka yang memiliki integritas tinggi ya, netral dia. Nantinya kita memilih orang-orang yang terbaik dan bebas dari segala macam bentuk ya ini ya, misalnya dari sakit fisik, mental gitu, karena nantinya syarat-syaratnya di situ ada gitu. Dan mereka harus melakukan beberapa tahapan. Dari tahapan pendaftaran ini kita seleksi dan kemudian kita nilai. Kemudian kita melakukan kalau sudah nanti kita umumkan dan kita umumkan, kemudian kita melakukan tes CAT ya, computerized ya, computerized assisted test yang kami belum publikasi dulu ada di mana gitu. Ya. Betul sekali. Dan kemudian nanti ada tes psikologi. Ya, kemudian baru kami akan umumkan untuk syarat untuk ke depannya lagi gitu ya, untuk mengikuti tes kesehatan dan wawancara. Ya, syarat yang utama itu berintegritas dan kemudian tentunya ada hal-hal yang lainnya. Mereka bebas narkoba, sehat jasmani dan rohani. Kalau misalnya dia PNS harus minta surat izin dulu ya dari dari atasannya gitu. Kalau misalnya baik dari pemerintah provinsi atau pemerintah dari Kementerian Agama juga ada jenjangnya, harus minta izin dulu gitu ya. Kalau nundu ya, nggak boleh main langsung ini aja ya. Mereka juga tidak boleh menjadi pengurus ya, dan pengurus harus berhenti dari jabatan tertentu dalam pemerintahan atau dalam badan usaha milik daerah atau negara. Mereka harus mengundurkan diri. Ya, syarat-syarat ini nanti akan dimasukkan di dalam satu bundle dan kami akan membuat verifikasi datanya. Ya, itu. Oke. Kan juga apa, Bu, ya? Kalau saya menarik, kalau Ibu kan latar belakangnya SPSI, berarti kan psikologi. Iya, betul. Sebelumnya Ibu udah pengalaman belum masuk dalam sebuah tim seleksi gitu? Ya, untuk pemilihan sebuah komisioner gitu, Bu, ya? Iya, betul. Saya ini udah yang keempat kali ya. Keempat kali, Bu, ya. Itu untuk di instansi yang sama atau beda-beda? Saya di 2 kali di Bawaslu, okay. Di Bawaslu dan kemudian di Komisi Penyiaran Indonesia ya, daerah gitu. Itu baru-baru ini kita sudah mengangkat 5 orang gitu. Oke. Jadi dengan latar belakang pendidikan Ibu yang psikologi itu, Bu, kira-kira ada insight apa yang Ibu dapat tuh? Jadi selama menjadi tim seleksi ya, untuk memilih nanti kan putra-putri daerah yang menjabati yang menduduki suatu jabatan di instansi pemerintahan. Betul. Kira-kira apa, Bu, insight baru atau pandangan yang Ibu dapat nih? Apalagi bukan latar belakang psikologi kan.
Ini tantangan sendiri ya, Iya. karena kita di psikologi juga memang tugas kita adalah kalau saya di bagian psikologi industri dan organisasi. Oke. Jadi memang dalam hal rekrutmen dan selection yang dilakukan Iya. gitu ya. Yang terpenting itu adalah jangan melakukan justifikasi di depan. Jadi kita harus melakukan cross check ya. Nah, nanti di selama perekrutan ini, proses ini juga kita melakukan cross check juga. Misalnya ada tanggapan dari masyarakat. Ya. Kalau nggak ada tanggapan dari masyarakat, kita nggak tahu dari mana kita mendapatkan informasi. Kalau nggak bisa juga, biasanya kami akan menelusuri sampai ke pemerintahan ya, atau kalau misalnya dia bilang katakan, saya nggak bagian dari pengurus partai gitu. Rupanya nanti kita telusuri ada SK-nya gitu. Nanti kita akan verifikasi itu gitu ya. Nah itu sangat penting dan tentunya semua kandidat itu punya potensi yang sama. Kalau untuk ditanya kompetensinya, pasti punya, mereka sudah siap dengan potensi mereka dan kompetensi mereka. Tetapi yang kita inginkan adalah yang sangat subjektif, yaitu berintegritas gitu ya. Mengukur integritas itu bagaimana gitu. Nah, kita akan melihat dari wawancara tadi akhirnya nanti ya, baru kita akan langsung melihat. Pertama melalui CAT mereka melihat pengetahuannya. Nah, knowledge-nya yang paling penting di situ pertama kali, dan kemudian sehat rohani ya, psikologisnya ya. Nanti kalau misal dihadapkan pada publik, dia sudah mudah sekali emosi. Gitu ya. Nah, ini bisa berbahaya. Kemudian mudah sekali diiming-iming, nanti dia goyang kan susah juga. Nah itu perlu tes psikologi dilakukan. Dan kemudian tes kesehatan tadi. Nah tes kesehatan ini sangat ini sekali ya. Nah jadi mesti harus hati-hati ininya. Tapi jangan minum banyak vitamin, itu tidak berguna sama sekali. Iya, cukup-cukup saja itu supaya sehat gitu ya. Nanti selanjutnya baru tes wawancara oleh tim seleksi. Jadi wawancara itu sebagai bagian dari proses akhir tuh Bu ya, iya, untuk betul. Yang dilakukan oleh tim seleksi betul. itu sendiri. Oke. Tadi kan kita udah Ibu sekilas membahas tentang cara mencari rekam jejak dari para calon ini. Kira-kira tim seleksi itu punya tools nggak sih Bu, atau parameter tersendiri untuk men-screening bakal calon anggota yang akan nantinya jadi komisioner di Bawaslu Provinsi Riau? Betul. Itu menarik juga itu, karena kita kan tidak akan terlepas yang namanya dari makalahnya, dari esai yang sudah dibuat, itu pasti mencerminkan dari personality dia. Itu pertama, karena kita akan setiap bakal calon ketika mereka akan ujian tes tertulis yaitu CAT, mereka harus mengumpulkan makalah mereka, dan makalah itu sudah ada strukturnya, berceritakan tentang past, present, and future. Ya, jadi disitulah kita akan membahasnya pertama. Dan kemudian tim sel tidak sampai di situ saja. Kita punya panduan juga yang memang sudah ditata dari Bawaslu RI ya. Dan kemudian yang ketiga adalah, ingat kita ada rekam jejak dari berbagai macam. Sekarang semuanya bisa ditelusuri dengan cara di googling saja. Betul. Itu kira-kira butuh nggak sih Bu kerjasama dengan beberapa lembaga atau instansi untuk membantu tim seleksi dalam memeriksa rekam jejak dari bakal calon itu sendiri? Kita tidak terlepas dari tanggapan masyarakat nih. Kita ingin masyarakat juga peduli dengan calon-calon ini. Jadi kita memang ada di mana nanti akan membuka waktu, jam, hari, menerima tanggapan dari masyarakat. Kita akan menyediakan berbagai macam ini ya, melalui email atau WA ya, WhatsApp, dan mungkin bisa dihantar langsung dengan menulis surat gitu ya. Dan tentunya kita tidak terlepas dari pemerintah ya. Nah kita sudah melakukan audiensi nih kepada beberapa pemerintah dari kejajaran ininya, bahwa kita Klonun
dan juga kita mau ada informasi-informasi, dan juga tidak terlepas dari komisi, misalnya kita bersanding dengan KPU gitu ya, karena kita perlu ada kebenaran dari SK itu tadi. Iya, iya. Dan itu ya yang berarti. Oke. Kalau misalnya kayak misalnya apa Bu, untuk melihat kayak misal dia nih pernah sekiranya pernah bergabung di beberapa organisasi atau mungkin punya catatan-catatan tertentu, itu apakah perlu juga Bu kerjasama dengan pihak-pihak lainnya gitu? Kalau dia ormas tidak ada masalah, Nggak ada masalah ya ya? karena memang itu nilai plusnya, karena berarti mereka ini aktif ya di dalam ininya, apalagi yang terkait dengan kepemiluan gitu, berarti punya pengalaman. Tetapi kalau yang tidak boleh itu adalah mereka terlibat dalam sebagai tim sukses partai ya, terus kemudian menjadi pengurus partai gitu ya, karena kita mau orang yang benar-benar netral. Tidak pernah terlibat, dan tidak nantinya supaya dia juga tidak kesulitan ya untuk memilih gitu ya, jangan sampai ada pilihan-pilihan gitu. Dan kita akan bersanding juga dengan beberapa ini ya, karena sangat perlu sekali kita bekerja sama. Dan kami sangat mengharapkan tanggapan dari masyarakat mengenai calon-calon yang akan kami umumkan nantinya. Gitu. Oke. Kayak gini apa? Kalau misalnya sejauh ini Bu, kira-kira untuk dari tim sel sendiri, progresnya itu sejauh mana Bu untuk saat ini? Kita masih belum lihat nih banyak progresnya ya, tapi sekarang sudah mulai banyak, mungkin sekitar 10 pelamar mungkin dari yang saya tinggalkan tadi di sekretariat itu sudah masuk lamarannya. Dan untuk 2024 gitu ya, untuk 2024 kita mengharapkan 2022 ini kan karena dekat sekali dengan 2024 untuk pemilihan gitu. Nah jadi banyaklah yang masuk lamaran ini gitu. Saya yakin untuk Provinsi Riau banyak yang berminat untuk menjadi Bawaslu, karena partisipasi itu sangat penting. Kalau tidak kita siapa lagi ya, apalagi khususnya keterwakilan perempuan nih ya, saya mau highlight ini keterwakilan perempuan, karena Provinsi Riau keterwakilan dalam perempuan itu sudah 2 kali pemilihan, dari 2017 dengan 2018 tidak ada perempuannya gitu, karena memang minim sekali gitu. Nah jadi saya mengharapkan perempuan hebat di Riau ini ikut juga menjadi bagian dari apa yang sudah kita jalankan sekarang. Iya, oke, baik Bu. Kalau untuk proses seleksi ini sendiri Bu, dia range waktunya itu membutuhkan waktu berapa lama Bu untuk nanti terpilihnya bakal calon yang akan menduduki Bawaslu Provinsi itu sendiri? Kita memang belum publikasi ya. Karena ininya sampai tanggal 30 ini penerimaan. Nanti akan ada perpanjangan kalau memang diperlukan. Tapi kalau tidak perlu ada perpanjangan, sudah memenuhi kuota yang minimal, ya kita sudah tidak masalah ya, kita tutup aja gitu. Jangan tidak perlu lagi ada penambahan gitu. Lalu kemudian melakukan, nanti ada waktu untuk memperbaiki berkas yang kurang, misalnya ada yang sudah expired gitu ya. Kita informasikan kepada bakal calon. Nah, terus kemudian nanti di September ya kita akan mengusung nama-nama yang akan menjadi calon anggota Bawaslu. Nah, itu tadi. Dari tadi kan saya memperhatikan Ibu kan berbicara seputar integritas Bu ya. Nah, kira-kira menurut pandangan Ibu ya, seberapa penting sih Bu integritas dalam sebuah penyelenggaraan pemilu itu sendiri, terkhusus untuk bagi penyelenggara pemilu? Walaupun sebenarnya ini sangat subjektif sekali ya, karena tidak terukur secara numerik gitu. Nah, jadi yang penting itu adalah hati nurani gitu ya, itu yang paling diutamakan. Bagaimana nanti makanya orang-orang yang akan terpilih jadi dari
menjadi Bawaslu ini adalah orang-orang yang memang tidak punya kepemilikan, maksudnya tidak punya pemilihan gitu ya, memilih mereka pernah aktif di dalam partai atau apa, karena ya penyelenggara pemilu kan nantinya akan ada proses di mana ada partai gitu ya ininya. Nah, mereka tidak menjadi bagian situ, jadi kan tidak memilih ya, tidak berpihak gitu. Keberpihakan itu sangat penting gitu. Ketika dihadapkan nanti dengan hati nurani, ketika mereka dihadapkan dengan hal yang bertolak belakang, ya, dan orang-orang yang berkepentingan itu tentunya jadi tidak adil ya, jadi tidak sesuai dengan asas kepemiluan kita dan luber, langsung umum, bebas, rahasia gitu. Nah, jadi pentingnya mereka yang berintegritas itu. Ya, terus tadi juga ada terkait dengan masyarakat juga diminta memberikan tanggapan ya, Bu, ya, terkait dengan profil dari bakal calon ini sendiri. Selain itu ada lagi nggak sih, Bu, keterlibatan yang menurut Ibu masyarakat itu juga harus perlu terlibat dalam pemilihan bakal calon komisioner Bawaslu Provinsi itu sendiri? Kira-kira ada nggak, Ibu, selain diminta tanggapan? Kalau selain itu ya tanggapan itu kan banyak ya, macam-macam yang bisa dilakukan. Ada mereka dengan memantau orang ini siapa gitu. Pada masyarakat pastinya orang-orang tetangganya gitu ya, sudah tahu orang ini cirinya seperti apa. Karena timsel kan tidak sampai mendalam melihat aktivitas mereka gitu. Nah, yang perlu dilihat adalah ya, yang penting itu adalah bagaimana masyarakat masyarakat itu juga ikut andil dalam pentingnya memilih orang-orang yang benar-benar punya integritas. Nanti mereka dilihat seperti orang yang punya intelektual tinggi, bagus, ya, punya knowledge yang bagus, tetapi dia sama sekali tidak mengenal tetangganya. Ya, tetangganya bisa bilang, ini tetangga saya, tetapi saya tidak pernah mengenalnya. Mau ikut ini nggak pernah gitu ya. Tidak pernah itu kan juga adalah bagian dari kepedulian ya terhadap masyarakat gitu. Nah, masyarakat juga peduli terhadap apa yang dilakukan oleh orang tersebut gitu, calon tersebut. Silahkan kirim aja banyak, mungkin mengomentari di bawah IG juga nggak apa-apa gitu ya, atau saya punya informasi nih kemana saya akan mengirimnya gitu, atau melalui Instagram dengan chat misalnya ya, secara personal gitu, kita dapat informasinya. Insya Allah kami dari Timsel akan berusaha mencari tahu lebih dalamnya kebenaran itu. Kami tidak akan ini juga ya, nggak boleh langsung menuduh begitu, iya. Karena juga pasti dibutuhkannya sebuah survei, Bu, ya. Bukti atau misalnya, juga, ya, parameter yang menjadi parameter tolak ukur, Bu, ya, kira-kira yang nantinya akan terpilih di Bawaslu Provinsi itu sendiri. Iya. Nah, untuk di Timsel sendiri, Bu, khususnya pandangan Ibu sendiri ya, kira-kira harapan seperti apa sih, Bu, nantinya yang ingin disampaikan kepada para calon nanti nih, Bu, para calon anggota Bawaslu yang menduduki di Bawaslu Riau itu sendiri. Terkhusus kan penyelenggara pemilu itu kan dia nanti yang menjadi agen untuk terpilihnya para pemimpin-pemimpin di daerah nanti kan, Bu, ya. Baik itu kepala daerah ataupun kepala negara, legislatif dan lain sebagainya. Kira-kira Ibu ada harapan nggak sih, Bu, untuk penyelenggara pemilu itu sendiri? Ini sebenarnya kami jadi Timsel ini sangat mengharapkan ya, dari awal itu jangan sampai kami memilih orang yang salah gitu. Ada miss sedikit, aduh sayang sekali bahwa apa yang kita pilih ini ada yang sangat krusial yang sudah kita lewati. Tetapi untuk nanti Bapak Ibu bakal calon ya Bawaslu nantinya, Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih gitu, orang-orang yang nantinya akan mewakili Provinsi Riau. Itu pertama, nama baik Riau. Jangan sampai nanti dibawa ke persidangan karena melakukan hal-hal apa jadi sangat
mencuat ya itu isunya gitu. Dan itu ada ketika kami pembekalan juga dibicarakan itu gitu kan, sangat malu sekali ya karena membawa nama itu. Dan yang selanjutnya Anda adalah orang-orang yang sudah melalui tahapan-tahapan. Tahapan itu tidak hanya karena Bapak Ibu penuhi syarat-syaratnya, memiliki knowledge tentang kepemiluan, pandai cara menyampaikan wawancara, sehat secara fisik, jasmani dan rohani, psikologis ya. Tetapi ini adalah ketetapan dari Tuhan gitu ya. Saya menyatakan semuanya karena kita tidak menutup kemungkinan siapapun yang punya integritas dan memenuhi persyaratan itu adalah orang-orang yang sangat potensi untuk menjadi calon, menjadi Bawaslu, anggota Bawaslu tadinya. Iya. Baik. Dengan adanya penyelenggara pemilu yang berintegritas itu, Bu, kira-kira apakah itu juga bisa merubah hasanah demokrasi di Indonesia sehingga bisa menyelenggarakan pemilu yang bersih? Kalau menurut Ibu? Tentu saja ya Mas ya, karena mereka yang mengawasi saja sudah sangat berintegritas, sudah sangat jujur, sudah bebas dari segala pengaruh. Tentunya hal-hal yang lainnya tentu akan mengikut begitu ya. Kalau yang kita awasi itu kita masih memilih, kita masih tidak bebas dari hal-hal yang mendoktrin atau mengintervensi kita, tentunya luber itu tidak akan menjadi ini lagi ya, karena sudah tidak bebas lagi, tidak bersih lagi pemilu kita. Nah, berawal dari pengawas tadi lah. Kalau pengawasnya bersih, pengawasnya berintegritas, nah mereka tentunya akan menjalankan tugas yang dengan jujur, tidak terintervensi atau terintimidasi oleh atau apapun gitu. Oke. Banyak sekali tadi yang saya dapat dari Bu ya seputar pengetahuan seleksi, terus insight-insight kira-kira bagaimana kita men-screening atau tim sel men-screening para calon dan juga dibutuhkan tanggapan dari masyarakat. Betul. Serta inti dari seleksi ini adalah dibutuhkan penyelenggara pemilu yang berintegritas ya Bu ya. Oke, Ibu, sebelum diakhiri podcast pada hari ini, kira-kira Ibu ada closing statement nggak Bu? Sebagai penutup kita nih di podcast pada hari ini. Mungkin untuk semua kalangan kali ya Mas ya, saya bilang kami berlima tim sel, biarkanlah kami bekerja dan kami memerlukan masukan, tanggapan dari masyarakat yang sangat penting. Itu sebagai bentuk kepedulian terhadap penyelenggaraan pemilu, menjadi bagian dari demokrasi di Indonesia, khususnya di Riau, dan mengajak putra-putri ya Riau untuk ikutlah mendaftar gitu ya. Kalau soal menang atau kalahnya, kita juga berintegritas gitu ya, kita berusaha untuk mencapai itu gitu, karena semuanya terukur dan secara objektif. Tidak ada yang subjektif, ini suka, ini siapa gitu ya. Nah, jadi kami mengharapkan semua kalangan mendukung apa yang sudah nantinya mungkin tim sel akan mengumumkan. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Boleh, jangan diinikan dulu. Boleh ditanyakan. Boleh memberikan tanggapan dengan sehat, dengan positif ya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu untuk closing statement-nya, sehingga ini juga bisa menjadi referensi untuk bakal calon nantinya. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan. Tentunya juga tidak hanya persiapan administrasi, juga kesiapan beberapa persiapan lainnya Bu ya, faktor-faktor lainnya, sehingga juga mudah-mudahan bisa memperlancar ke depannya. Dan juga di sini selamat menjalankan tugas Bu Faridina sebagai tim seleksi di Provinsi Riau. Semoga bisa menghasilkan dan melahirkan penyelenggara pemilu, terkhusus pengawas pemilu yang berintegritas di Provinsi Riau. Amin. Baik, sahabat Bawaslu, jangan lupa
Kalau misalnya ada isu-isu penting seputar pemilu atau pengawasan pemilu, silakan komen di laman komentar Humas Bawaslu Riau. Saya Laude Muhammad Aulia pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.